Berdasarkan hasil PISA tahun 2022, bidang literasi, matematika, dan sains Indonesia memperoleh skor di bawah rata-rata negara OECD dan negara Asia lainnya. Krisis pembelajaran ini berdampak pada menurunnya kualitas pembelajaran di Indonesia. Di samping itu, kita dihadapkan pada krisis karakter generasi muda, seperti penurunan etika, kurangnya integritas, dan perundungan. Hal ini dipicu karena minimnya pendidikan karakter di sekolah, pengaruh negatif media sosial, dan lemahnya peran keluarga dan guru sebagai teladan. Pemerintah hadir untuk mengatasi permasalahan dalam pendidikan dengan transformasi pembelajaran mendalam, penguatan literasi dan numerasi, penguatan karakter dalam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, serta masuknya coding dan kecerdasan artifisial dalam kurikulum. Kebijakan ini tentu berpengaruh terhadap satuan pendidikan karena mereka harus beradaptasi. Disinilah perlunya growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Bersama saya, Erni Kustiani, Kepala SMP Negeri 7 Bandung, mari kita bertumbuh, berpikir reflektif dan transformatif untuk membangun budaya unggul dan humanis berbasis inquiry kolaboratif. Melalui pembelajaran mendalam ini, diharapkan murid memiliki pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. PM merupakan panduan sistematis yang membantu guru mendesain pembelajaran melalui kerangka pembelajaran yang meliputi praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Tantangan yang dihadapi SMP Negeri 7 Bandung dalam transformasi pendidikan ini adalah pola pikir guru terhadap hal-hal baru perlu adaptasi dan motivasi. Rapot pendidikan mengalami penurunan dalam kualitas pembelajaran, perlu penyelarasan pada semua pengelolaan pembelajaran di SMP Negeri 7 Bandung, mulai dari visi, misi dan tujuan sampai kepada praktik pembelajaran, lingkungan belajar, proses kemitraan dan pemanfaatan digital di sekolah dengan pembelajaran mendalam. Guru belum menyelaraskan perencanaan, pelaksanaan dan refleksi pembelajaran menggunakan pembelajaran mendalam. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat belum tersosialisasi dengan baik. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran harus berperan aktif dan serius dalam menyukseskan pembelajaran mendalam. Transformasi dalam bidang pendidikan dapat dimaknai dengan proses penyesuaian atau pembaruan pada sistem pendidikan sesuai dengan tuntutan zaman, fokus pada pembelajaran berpusat pada murid, dan pemanfaatan teknologi secara efektif. Peran kepala sekolah dalam proses transformasi ini harus mampu memotivasi guru untuk mengubah pola pikir sesuai dengan tuntutan zaman. Pola pikir merupakan fondasi. Ada 2 pola pikir, yaitu pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Guru harus memiliki keterampilan untuk mendorong semua murid memiliki PPB atau pola pikir bertumbuh. Untuk memiliki keterampilan tersebut, guru sendiri harus memiliki pola pikir bertumbuh. Dari hasil pemetaan pola pikir guru SMP Negeri 7 Bandung, sebanyak 29,78% berada pada kategori mindset growth fix atau bertumbuh tetap. Sebanyak 70,21% berada pada kategori mindset growth atau bertumbuh. Dalam pembelajaran mendalam, kita mengenal konsep inquiry kolaboratif, yaitu proses yang mengeksplorasi pemikiran guru melalui refleksi dan kolaborasi dengan rekan sejawat. Ada 4 tahapan dalam inquiry kolaboratif, yaitu mengidentifikasi, mendesain, implementasi, dan mengukur, merefleksikan, dan mengubah. Praktik inquiry kolaboratif di SMP Negeri 7 Bandung dimulai dengan identifikasi melalui refleksi yang dilakukan bersama-sama kepala sekolah dan guru. Refleksi pada tahap identifikasi untuk mengumpulkan data yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan sekolah dan juga pembelajaran. Refleksi ini dipandu dengan pertanyaan, apakah visi, misi, dan tujuan sekolah sudah selaras dengan pembelajaran mendalam? Apakah pembelajaran sudah berpusat pada murid? Apakah pembelajaran sudah menumbuhkan kesadaran, bermakna, dan menggembirakan? Apakah pembelajaran sudah memberikan pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, dan merefleksi? Apakah praktik pedagogis, kemitraan, pembelajaran, lingkungan belajar, dan pemanfaatan digital sudah diimplementasikan secara efektif? Apakah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan literasi numerasi sudah diimplementasikan dengan baik? Tahap kedua inquiry kolaboratif adalah mendesain, yaitu dengan penyelarasan visi, misi, tujuan SMP Negeri 7 Bandung dengan pembelajaran mendalam yang melibatkan kepala sekolah, guru, murid, pengawas, dan orang tua. Visi baru kami adalah terwujudnya murid yang bersinar, beriman, sehat, inovatif, nasionalis, dan rasional.
kemudian merancang perencanaan pembelajaran mendalam dengan komunitas belajar, merancang instrumen observasi, merancang jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat baik manual maupun digital, dan merancang program kegiatan dan anggaran sekolah. Tahap ketiga inquiry kolaboratif adalah implementasi, yaitu pelaksanaan pembelajaran dan observasi atau supervisi oleh guru dan kepala sekolah, sosialisasi 7 KAIH, program intra, ko, dan ekstrakurikuler, serta RKAS kepada orang tua, pelaksanaan program intrakurikuler, ko-kurikuler, ekstrakurikuler, 7 KAIH secara kolaboratif, dan program prioritas lainnya. Tahap terakhir inquiry kolaboratif adalah mengukur, merefleksikan, dan mengubah. Pada tahap ini kami melakukan monitoring dan evaluasi. Kegiatan MONEF ini dilaksanakan setiap selesai kegiatan. Berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, dan refleksi, kami membuat rencana tindak lanjut untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran dan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Praktik bertumbuh juga bertujuan membangun budaya unggul dan humanis. Dengan semangat transformasi, diharapkan seluruh warga sekolah mulai dari kepala sekolah, guru, murid, tata usaha, orang tua, dan penjaga sekolah bersinergi membangun budaya unggul dan humanis. Budaya unggul dan humanis ini dapat diartikan memiliki prestasi akademik atau non-akademik, menjadi inspirasi bagi orang lain, unggul dalam karakter dan menjalin kekeluargaan. Hal ini sudah dibuktikan dengan raihan berbagai prestasi oleh murid. Guru-guru menjadi role model untuk guru-guru di sekolah lain dan berprestasi di tingkat Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat. Kepala sekolah menjadi fasilitator dan mentor di tingkat Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat. Di antaranya menjadi fasilitator untuk pembelajaran mendalam. Kepala sekolah dan guru-guru SMP Negeri 7 Bandung bertekad untuk selalu bertumbuh dan menciptakan prinsip pembelajaran mendalam disertai dengan pengalaman belajar yang diharapkan serta kerangka pembelajaran sebagai kerangka acuan, sehingga semua murid dapat mencapai 8 dimensi profil lulusan. Dalam setiap kesempatan, kepala sekolah selalu mengajak guru-guru dan murid-murid untuk bertumbuh, berpikir reflektif dan transformatif untuk membangun budaya unggul dan humanis. Kami termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran mendalam. Saya selalu dimotivasi untuk memiliki growth mindset, peka terhadap perubahan, misalnya pembelajaran mendalam, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan saya bertekad untuk mensukseskan program ini. Kepala sekolah dan guru-guru selalu memotivasi murid untuk menjadi murid yang cerdas dan berkarakter. Sekolah memfasilitasi murid dalam berbagai ekstrakurikuler sehingga kami dapat berkreasi dan mengembangkan diri. Buktinya kami jadi juara.